Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya Oktavia Winarti. Pada episode kali ini, kita akan terus mengayuh langkah ke depan dan menelusuri lebih jauh taman yang di dalamnya ditanami bunga yang paling indah, anggun, dan memesona di seluruh dunia. Kita memohon izin kepada bunga yang bersih dan jernih serta telah mengisi alam raya ini dengan curahan ilmu, pemahaman, kezuhudan, dan kewaraan untuk mengenang kisah hidupnya. Dia adalah wanita suci dan disucikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kesuciannya. Dia adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suaminya adalah manusia paling agung sepanjang zaman, Muhammad bin Abdullah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gambaran kasih sayang bagi seluruh alam raya. Ayahnya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, manusia paling utama setelah Nabi dan Rasul. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ibunya adalah seorang sahabiah terkemuka, yakni Ummu Ruman binti Amir. Ia adalah sahabiah yang sangat banyak menorehkan jasa bagi perkembangan Islam. Aisyah radhiyallahu an terlahir ke dunia dalam kondisi Islami. Ia mendapati kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Ia berkata, "Ketika aku mulai mengerti, kudapati ayah dan ibuku memeluk agama ini." Imam Az-Zahabi menjelaskan tingginya kedudukan dan derajat Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu an. Beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu an dan menunjukkannya kepada semua orang. Seperti ketika Amr bin Ash baru masuk Islam pada 8 Hijriah. Ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa orang yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aisyah." Amr bertanya lagi, "Kalau dari golongan laki-laki siapa?" Beliau menjawab, "Ayahnya." Muttafaqun alaih. Bunda Aisyah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, siapa yang menjadi istri-istrimu saat engkau di surga?' Rasulullah menjawab, 'Engkau adalah salah satu di antara mereka.'" Hadis riwayat Hakim. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ada 7 kelebihan diriku yang tidak dimiliki oleh perempuan dimanapun kecuali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak membanggakan diriku atas teman-temanku, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain." Abdullah bin Safwan bertanya, "Apakah 7 kelebihan itu, wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menjawab, "Malaikat membawa gambarku dalam mimpi kepada Rasulullah. Rasulullah menikahiku saat aku berusia 7 tahun. Lalu aku diserahkan serumah dengan beliau saat usia 9 tahun. Beliau menikah denganku saat aku masih perawan dan itu hanya beliau alami denganku. Wahyu turun kepada beliau saat berada dalam satu selimut denganku. Aku adalah orang paling beliau cintai dan aku juga adalah putri dari orang yang paling beliau cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran karena aku di saat semua umat nyaris celaka karena kasusku." Hadisul Ifki. Aku melihat Jibril dan tidak ada satupun dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihatnya. Rasulullah meninggal di rumahku, dan saat itu tidak ada orang yang merawatnya kecuali aku dan malaikat. Hadis riwayat Tabrani. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah meninggal dunia tanpa meninggalkan sedikit pun makanan di rumah, kecuali sedikit gandum yang tersimpan di atas rak. Aku terus makan darinya dalam waktu yang cukup lama, tidak habis-habis, hingga akhirnya
Aku menimbangnya dan barulah habis. Muttafaqun alaih. Urwah mengatakan, suatu ketika Muawiyah mengirim 100.000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu an. Maka Aisyah langsung membagi-bagikannya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Barirah berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedang berpuasa. Mengapa engkau tidak menyisakan 1 dirham saja untuk membeli daging?" Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Seandainya engkau tadi mengingatkanku, akan kulakukan." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku tepat di hari giliranku dan dengan posisi bersandar antara urat leher dan dadaku. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Abu Bakar menjenguk beliau sambil membawa batang siwak yang masih segar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus menatapnya sehingga aku paham bahwa beliau menginginkannya. Maka aku ambil siwak tersebut lalu mengunyahnya sejenak, membuang kulitnya, lalu membubuhkan minyak wangi padanya. Kemudian kuberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung menggunakan siwak itu untuk membersihkan mulutnya dengan baik sekali, bahkan lebih baik dari biasanya. Setelah selesai, beliau berusaha memberikannya kepadaku, tapi tangannya terkulai. Lihat keadaan itu, aku membacakan doa yang biasa dibacakan Jibril kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendongakkan pandangannya ke arah langit seraya berkata, "Ar-Rafiqul A'la," surga. Lalu beliau menghembuskan nafas terakhir. Segala puji bagi Allah yang telah mencampurkan ludahku dengan ludahnya di hari terakhir masa hidupnya. Hadis riwayat Ahmad. Qais meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah bercita-cita untuk dikuburkan di dalam rumahnya. Akan tetapi kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku melakukan kesalahan setelah kepergian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kuburkanlah jasadku bersama istri-istrinya yang lain." Oleh sebab itu, Aisyah dikuburkan di Baqi. Maksud Aisyah radhiyallahu an melakukan kesalahan adalah terlibat dalam perang Jamal. Aisyah radhiyallahu an sangat menyesal dan bertaubat atas kesalahannya tersebut. Walaupun sebenarnya ia melakukannya karena ijtihad dan ingin melakukan kebaikan sebagaimana dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an sakit keras. Tepat pada 17 Ramadan, Ummul Mukminin Aisyah mengembuskan nafas terakhirnya dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Ketika kepergian Aisyah radhiyallahu an diumumkan, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain ayahnya." Jasad Aisyah radhiyallahu an dimakamkan saat itu juga tepat setelah sholat witir. Sebelum itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengimami sholat jenazahnya. Banyak sekali kaum muslimin yang hadir dalam sholat tersebut, bahkan penduduk daerah awali pun hadir dan ikut mengantarkan jasad suci itu menuju persemayamannya yang terakhir, sehingga masyarakat Madinah tidak pernah menyaksikan malam yang lebih ramai dari malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan membuatnya ridho dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat terakhirnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di hari ketiga Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.